Oke, sekarang kita ke prosedur dalam analisis regresi gitu ya. Jadi, kita kan udah belajar nih mengenai model gitu kan, dan juga ekspektasinya juga kan, distribusinya juga gitu. Nah, sekarang kita akan bahas nih prosedur dalam analisis regresi. Jadi, untuk mendapatkan suatu model dari regresi ini, nggak semata-mata langsung ketemu nih, oh, kalau kita udah dapat datanya dari data observasi ataupun data dari eksperimen, kita langsung buat nih persamaan regresi gitu kan. Nah, nggak semata-mata langsung kayak gitu. Ada prosedurnya, teman-teman. Jadi, prosedurnya tuh gimana sih gitu kan. Jadi, prosedurnya tuh seperti ini. Jadi sebelum melakukan atau membuat model regresi, kita harus identifikasi dulu gitu dari pembentukan modelnya. Jadi identifikasinya itu kita bisa melakukan eksplorasi data. Jadi eksplorasi data ini kita bisa menentukan sebaran datanya, apakah dia normal gitu ya. Jadi seperti yang udah aku jelaskan gitu ya, kalau di persamaan regresi itu kan tadi dia akan membentuk distribusi normal kan. Nah, kalau dia agak normal ya berarti ya sulit gitu untuk membuat persamaan regresinya gitu. Dan juga apakah ada missing value, terus ada pencilan. Jadi kita akan cek nih kalau ada pencilan gitu ya. Apakah pencilan ini bisa mengganggu eh, data bukan dia mengganggu dari variabel tak bebasnya gitu untuk mendapatkan variabel responnya seperti itu. Atau bisa mengganggu sebaran datanya. Jadi kan bisa aja nih kalau misalkan kita ada scatter plot ya, katakanlah seperti ini gitu. Waduh, jangan gini deh. Wait, wait. Katakanlah gini. Nah, ini nih kan udah pasti uh, mengikuti garis tren gitu kan. Nah, kalau misalkan ada pencilan gitu ya, katakanlah di sini gitu ya, atau di sini. Nah, bisa aja nih garis trennya itu akan ketarik nih ke sini gitu. Ketarik ke sini. Atau dia akan ketarik ke sini gitu. Jadi dari pencilan ini dia akan ketarik gitu. Jadi plotnya itu nggak mendekati garis tren, jadinya nggak normal gitu ya. Kan kita udah belajar nih tadi, kalau dia normal berarti dia akan mendekati parameternya. Parameternya itu ada di garis trennya. Nah gitu kan. Nah jadi ya dicek nih, dieksplorasi dulu, apakah pencilannya akan mengganggu sebaran datanya atau emang dasarnya dia itu sebaran datanya tidak normal gitu. Atau kalau missing value itu kan berarti NA ya. Nah, biasanya kalau NA ini ya dia akan mengganggu nggak sih? Mengganggu sebaran datanya gitu kan. Karena ya kalau NA-nya gitu kan, kalau nol gitu kan, ya berarti ya dia kan X-nya nol, misalkan X-nya nol, Y-nya ada nilai nih, gitu kan. Ya berarti dia akan di sini nih. Nah, atau bisa juga dia akan di bawah sini. Ya, jadi ya nggak mendekati garis tren kan. Nah, gitu. Lalu akan dicek nih pola hubungannya atau keeratannya. Nah, biasanya dari R. Nah, kita udah belajar kan sebelumnya dari R itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kalau dia kuat dan searah gitu kan. Nah, kita bisa ambil nih variabelnya. Variabel bebasnya gitu atau tak bebasnya untuk kita analisis. Lalu kalau misalkan dari eksplorasinya sudah normal gitu kan dan juga R-nya itu sudah kuat gitu, kuat searah ataupun berbalik arah gitu ya antara variabel Y dan juga variabel X, maka kita bisa melakukan pendugaan parameter model. Tapi sebelum kita menduga parameter model, kita buat modelnya dulu atau persamaan regresi. Nah, dari sini
kita akan estimasi titik dan juga estimasi interval. Jadi kalau estimasi interval ya berarti confidence interval gitu ya. Kalau estimasi titik gitu ya, ya kita akan menentukan nilai Y cap-nya itu berapa sih gitu. Jadi misalkan nih, Y gitu ya. Y sama dengan, jangan langsung ini deh. Misalkan ya, langsung aja deh, Y cap sama dengan 2X gitu. Oke, 2X, nah gitu. Nggak ding, ini. Misalkan, dari model parameternya gitu ya. Parameternya itu Y sama dengan 2X gitu kan. Atau dari garis trennya. Nah, tapi kita udah dapat nih, dari titik plotnya itu ada galatnya. Jadi 2X tambah 3 gitu. Y cap. Nah, dari sini kita akan estimasi titik gitu. Jadi untuk X, Y. Dan Y cap. Gitu ya. Nah, dari sini kalau misalkan X-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka Y-nya akan menjadi untuk yang ini ya berarti 2, 4, 6, 8. Sedangkan untuk Y cap-nya di sini, katakanlah 4 tambah 3, 7. 8 tambah 3, 11. Terus 6 tambah 3, 9. 8 tambah 3, 11. 8 tambah 3, 11. 16 tambah 3, 19. Sorry. 12 tambah 3, 15. Oke. Sehingga dari sini kita akan cari YI dikurang Y cap. Nah, YI dikurang Y cap di sini adalah min 5, min 7, min 9, dan min 11. Nah, kalau misalkan ini, katakanlah ya, misalkan ini kan min 5 tambah min 7, itu adalah min 12. Min 12 kurang 9, berarti min 21. Min 21 kurang 11, min 32 gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada sebesar ini gitu ya, YI dikurang Y cap, di mana YI dikurang Y cap ini adalah galat gitu ya, atau residunya gitu. Jadi ketika kita mengestimasikan gitu ya dari model yang asli atau persamaan dari populasinya gitu ya, seperti yang ini gitu ya, diestimasikan seperti ini, ada galatnya gitu. Jadi ketika galatnya seperti ini ya, berarti kan dia ada biasnya kan. Kalau ada bias ya berarti ya tidak mengestimasikan ini kan gitu. Nah, jadinya ya gitu. Artinya ya persamaan rekursinya nggak cocok. Jadi ya seperti aku bilang tadi, ya harapannya ya EI-nya itu ya mendekati parameternya kan, yaitu mu sama dengan 0. Nah gitu, jadi ya untuk persamaan regresinya ya diharapkan errornya itu akan sama dengan 0. Atau kalau estimasinya gitu ya, dia akan menjadi EI sama dengan 0. Mendekati 0 deh, gitu. Mendekati atau sama dengan 0. Nah gitu, jadi itu untuk estimasi titik. Kalau estimasi interval ya berarti nanti teman-teman akan menggunakan selang kepercayaan gitu ya. Yaitu 1 min alfa gitu. Alfanya bisa 0,05, bisa 0,1, bisa 0,01 gitu ya. Bebas gitu. Jadi dalam confidence interval juga penting gitu ya. Jadi misalkan kalau confidence intervalnya makin lebar gitu misalkan, selang kepercayaannya lebar gitu ya, kan bisa jadi nanti dia akan mengarah ke kesalahan tipe 2 gitu ya. Nah, untuk kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2 di sini aku nggak jelasin secara detail ya. Teman-teman bisa pelajarin sendiri gitu ya. Atau teman-teman bisa mengulang kembali materi yang sudah dipelajari gitu ya sebelumnya. Karena pastinya kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, teman-teman sudah mempelajarinya.
Nah, lalu setelah udah menentukan modelnya gitu ya, udah buat modelnya, terus teman-teman udah melakukan estimasi titik dan juga estimasi interval, teman-teman bisa lanjut nih kalau dia memenuhi ya. Kalau misalkan residualnya itu jumlahnya 0 gitu kan, dan juga eh, intervalnya juga cocok gitu, memenuhi eh, parameternya yaitu beta gitu ya. Katakanlah seperti itu, teman-teman bisa langsung ke uji parameter. Jadi uji parameter di sini nanti teman-teman akan belajar uji simultan dan uji parsial. Nah, uji simultan di sini nanti ya untuk seluruh parameternya. Sedangkan uji parsial untuk satu-satu variabel. Untuk satu-satu parameter. Nah, setelah udah memenuhi nih uji simultan, uji parsial gitu. Nah, di mana kalau dia memenuhi, harapannya itu adalah tolak H0. Maka teman-teman bisa lanjut ke uji kecocokan model. Jadi ya, apakah model ini cocok sih gitu untuk menentukan hubungan antar variabel gitu atau gimana gitu gitu. Itu nanti dilakukan ujinya juga, uji kecocokan model atau goodness of fit. Gitu ya. Jadi ya asumsinya seperti ini gitu untuk mengidentifikasi apakah persamaan regresinya itu cocok atau tidak. Oke, itu untuk prosedur dalam analisis regresi.